apapun keadaan, perang harus dilanjutkan. Perang terbesar di Tanah Jawa adalah perang yang dilakoni Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Selama 5 tahun, Belanda direpotkan dengan sepak terjang Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Perang yang terjadi antara tahun 1825 sampai dengan 1830. Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai sosok religius dipercaya memiliki karomah kebal senjata. Ia juga dikenal ahli siasat bergerilya. Nyali pasukan Belanda kerap ciut ketika harus berhadapan dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Sosok besar Pangeran Diponegoro tak terlepas dari keberadaan Kiai Nur Iman, pimpinan dari Masjid Patok Negara Melangi, Yogyakarta. Sebagai pusat kegiatan dan peribadatan umat Islam, masjid memiliki peranan yang sangat penting. Pada masa awal perkembangan Islam Nusantara, banyak masjid yang dibangun berdekatan dengan keraton dan diprakarsai oleh para bangsawan. Salah satunya adalah Masjid Patok Negara Melangi, berlokasi di Dusun Melangi, Desa Nogotirto, Gamping, Sleman. Masjid bersejarah di lahan seluas 1000 meter ini didirikan tahun 1758 oleh BPH Sandio yang lebih dikenal dengan Kiai Nur Iman. Alhamdulillah, udah 2 kalinya ini. Jadi setahu saya Masjid Melangi ini masjid terbesar dari Jogja. Tempat makam-makam para ulama, terutama Bapak Kiai Nur Imani. Untuk Masjid Patok Negara Melangi ini yang saya tahu menjadi sumber patokan kebijakan hukum fikih ibadah yang ada di masyarakat Melangi. Ide pembangunan 4 Masjid Patok Negoro berawal dari tokoh ulama besar Yogyakarta, Kiai Nur Iman, yang masih kakak sambung dari Hamengkubuwono I, sebagai Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus penanda batas wilayah. Selain Masjid Gede Kauman yang berada di pusat pemerintahan, 4 masjid baru lalu dibangun di 4 penjuru mata angin, dan Masjid Patok Negara Melangi adalah yang pertama berdiri. Bisa dijelaskan kenapa namanya kok Patok Negoro? Unik menurut saya. Oh ya. Patok itu arti dari sumber kekuatan. Karena di sini ini dilakukan rapat-rapat perang, itu dilakukan di serambi masjid, kemudian latihan-latihan perang juga di pelataran masjid. Hanya nanti ada kesenian-kesenian, itu disamarkan dengan kesenian-kesenian seperti Kubro Siswo, masih banyak sekarang di kesenian tradisional. Itu sebenarnya latihan-latihan perang, jurus-jurus bela diri. Di masa penjajahan, masjid ini memiliki peran ganda sebagai pusat perjuangan di Tanah Jawa. Di bawah bimbingan dan ajaran Kiai Nur Iman dan putranya Kiai Taftazani, banyak santri yang terinspirasi untuk melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kaum penjajah. Termasuk tokoh yang mengobarkan Perang Jawa bernama Raden Ontowiryo yang sohor dengan gelar Pangeran Diponegoro. Kiai Taftazani yang juga turut membentuk karakter Pangeran Diponegoro yang nasionalis gitu ya, yang identitas kebangsaan dan juga kebudayaan sangat kuat, sekaligus menjadi sosok seorang yang sangat religius. Selain Kiai Taftazani, Pangeran Diponegoro di Melangi juga bersama dengan putra Kiai Nur Iman yang lain namanya Kiai Salim. Nah, Kiai Salim ini yang ikut serta berperang dengan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Pendidikan agama dan kebangsaan yang didapat Pangeran Diponegoro ketika mengaji di Melangi tertanam kuat dalam pandangan hidupnya ke depan. Meski berdarah bangsawan, ia sangat dekat dengan golongan rakyat jelata. Alhasil, ketika para petani menderita akibat penyalahgunaan sewa tanah, Pangeran Diponegoro menjadi geram.
Ditambah lagi dengan kekecewaan terhadap keraton yang seakan tak berdaya menghadapi campur tangan politik Belanda dalam urusan kerajaan. Kemarahan Pangeran Diponegoro kemudian memuncak ketika Patih Danurejo memasang tonggak rel kereta api melewati makam leluhurnya. Dari peristiwa inilah Perang Jawa bermula. Prajurit, perintahkan kepada Bangunarjo untuk mencabuti patok-patok itu. Lakukan. Apa yang dilakukan Diponegoro sebenarnya bukan hanya melawan kekuasaan dan melawan ketidakadilan, tapi melawan, kalau boleh disebut secara langsung, adalah sekularisasi. Dan di sini bentuknya adalah memisahkan antara Islam dan kejawaan. Karena kejawaan dikonsep menjadi kekuasaan, Islam dikonsep menjadi agama yang ritual, yang privat gitu. Jadi berusaha dipisahkan. Karena bagaimanapun sebuah bangsa ini akan kehilangan identitasnya ketika dia tidak memiliki kebudayaan. Maka budaya kita adalah sosial kita. Kita harus menjaga budaya kita untuk menunjukkan eksistensi kita dan menjadi ciri khas Indonesia. Selain memberikan sumbangsih nyata terhadap sejarah dan peradaban Islam di Tanah Jawa, keistimewaan Masjid Patok Negoro Melangi juga tercermin pada setiap sudut bangunannya dengan arsitektur dan ornamen khas Jawa yang kental. Sempat direnovasi menjadi modern, bentuk masjid kemudian dikembalikan seperti semula atas instruksi Sultan Hamengkubuwono X. Nah, setiap bangunan kan pasti ada filosofinya, ada makna-makna di balik bangunan ini. Kalau ini bagaimana, Ye? Kita sambil di ini, kayaknya keren ini, Ye. Ya. Nah, ini ditopang dengan 4 soko guru ya, 4 tiang penyangga yang di situ filosofinya adalah di dalam Islam itu ketika seseorang itu pegang syariat, pegang thariqat, sampai hakikat, maka dia akan bersifat makrifat. Nah, ini 4 hal yang harus diperhatikan. Itu di dalam sejarah perang ketika Pangeran Diponegoro kemudian laskar-laskarnya itu mencar, itu salah satu ciri masjid-masjid yang dari Laskar Diponegoro atau Mataram itu di depan masjid ada pohon sawo kecil. Oke. Gitu. Ya, ada sandi juga ya. Bagi masyarakat Melangi dan sekitarnya, Masjid Patok Negoro Melangi teramat istimewa. Meski nampak sederhana, namun menyimpan jejak tokoh-tokoh Islam yang luar biasa. Jika diperhatikan, hanya ada satu jenis pohon saja yang tertanam di area masjid, yaitu pohon sawo kecik. Dalam budaya Jawa, pohon sawo kecik memiliki makna simbolis sarwo becik yang artinya selalu baik. Itu di dalam sejarah perang ketika Pangeran Diponegoro kemudian laskar-laskarnya itu mencar, itu salah satu ciri masjid-masjid yang dari Laskar Diponegoro atau Mataram itu di depan masjid ada pohon sawo kecil. Oke. Gitu. Ya, ada sandi juga ya. Yang juga mengundang rasa penasaran dari cerita di balik bangunan Masjid Patok Negoro Melangi adalah adanya 3 pintu utama masjid, namun hanya bagian kiri dan kanan saja yang terbuka untuk umum. Selain itu, ada juga komplek pemakaman yang terletak di samping pintu masuk masjid, namun jarang sekali dibuka. Makam siapa sajakah yang terdapat di sana? Maka ini ada 3 pintu. Ini yang pintu tengah itu nggak sembarangan dibuka, Pak. Itu hanya dibuka untuk saat-saat tertentu. Kalau Jumatan sama ada orang meninggal. Ini yang tengah loh. Kurang lengkap rasanya jika berkunjung ke Masjid Patok Negoro Melangi tanpa berziarah ke makam pendirinya, Kiai Nur Iman. Tokoh ulama yang menjadi kunci dari berbagai peristiwa bersejarah yang terjadi di Tanah Jawa. Ia adalah putra dari Raja Mataram Islam terakhir Amangkurat IV. Walau berdarah bangsawan, ia tak tertarik kehidupan keraton
dan lebih memilih hidup sederhana dengan mendalami dan mengembangkan ajaran Islam. Nah, berarti kan orang datang ke sini pasti ada alasannya. Kira-kira karomah apa yang dimiliki oleh beliau ini? Dari orang-orang yang datang ke sini, masyarakat Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mereka sering ke sini karena pertama di dalam jiwa mereka ketika ziarah itu hati menjadi tenang. Mungkin mereka banyak berhasil sehingga getok tular bahasanya, menyampaikan ke saudara yang lain sehingga semakin banyak yang ziarah ke sini. Keberadaan makam Kiai Nur Iman di Komplek Masjid Patok Negoro Melangi menjadi magnet tersendiri bagi para pecinta wisata religi. Alhasil dari 4 masjid Patok Negoro yang ada, masjid yang berlokasi di Melangi paling ramai dikunjungi para peziarah.